Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, sebuah kapal yang memuat penumpang sebanyak 40 orang tenggelam di perairan Mawas Sangka Tengah, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 24 Juli 2023. Dari kecelakaan tersebut, data Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kendari menyebut sebanyak 15 orang meninggal dunia, 6 orang dinyatakan selamat dan 19 orang lainnya hilang. Sebuah kapal penyeberangan antar desa tenggelam di perairan Mawas Sangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Senin dini hari 24 Juli. Kapal yang mengangkut penumpang sebanyak 40 orang ini tenggelam saat melakukan penyeberangan dari Desa Lanto menuju Desa Lagili. Kepala Basarnas Kendari Muhammad Arafah mengatakan tercatat ada 15 orang meninggal dan 19 orang hilang akibat kecelakaan laut itu. Sedangkan 6 orang lainnya dinyatakan selamat. Keseluruhan korban meninggal dunia telah dilakukan identifikasi di Puskesmas Mawas Sangka Timur dan langsung diserahkan kembali kepada keluarga korban. Untuk korban selamat saat ini masih dilakukan perawatan. Sementara terhadap 19 orang yang dinyatakan hilang masih dalam proses pencarian oleh tim pencarian dan pertolongan Basarnas Kendari bersama potensi SAR lainnya. Kecelakaan kapal tenggelam di Teluk Mawas Sangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah. Dengan jumlah TUB 40 orang, meninggal dunia 15 orang, selamat 6 orang, dalam pencarian 19 orang. Dengan mengerahkan 13 orang tim penyelam, pencarian terbagi dalam 2 tim, yakni tim 1 melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian, serta tim kedua melakukan penyisiran di atas permukaan air sekitar lokasi kejadian dengan menggunakan rubber boat dan longboat. Pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyerahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tentang Provinsi Bali kepada Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Wisma Sabha Kota Denpasar. Undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali hingga pungutan bagi wisatawan asing yang berwisata di Pulau Dewata. Sangat ketinggalan dalam bidang infrastruktur. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyerahkan dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali kepada Gubernur Wayan Koster pada Minggu 23 Juli di Kota Denpasar. Ahmad menyampaikan melalui undang-undang tersebut diharapkan perekonomian Bali semakin meningkat pesat, khususnya dalam pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali resmi disahkan pada 4 Mei 2023. Undang-undang ini berisi 8 pasal, diantaranya terdapat 4 pasal penting bagi pengembangan perekonomian dan masyarakat di Pulau Dewata, yakni pasal mengenai karakteristik Provinsi Bali melekat dengan adat, tradisi, budaya, dan filosofi kehidupan masyarakat Bali. Pasal yang mengatur desa adat dan subak, pasal tentang pembangunan Provinsi Bali dengan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya dan kearifan lokal, serta pasal yang mengatur sumber pendanaan daerah dengan pungutan bagi wisatawan asing yang melancong ke Bali. Di sana memang ada semacam bantuan atau hibah dari pemerintah pusat untuk pengembangan desa adat dan subak. Kemudian pemerintah Bali juga bisa membuat kebijakan ada pungutan para wisatawan asing. Kemudian yang ketiga juga ada dana semacam kontribusi terhadap perusahaan-perusahaan untuk menjaga lingkungan hidup dan seterusnya itu. Sejak disahkannya undang-undang tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster bergerak cepat mengajukan rancangan peraturan daerah Raperda yang mengatur tentang pungutan bagi wisatawan asing. Rencananya, pungutan senilai $10 Amerika atau setara dengan Rp150.000 akan dilakukan secara elektronik dan masuk ke kas daerah. Peruntukannya juga sudah ditentukan dalam peraturan daerah, yaitu untuk perlindungan alam, budaya, dan pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah Provinsi Bali maupun juga
akan disalurkan untuk pembangunan infrastruktur di semua kabupaten kota sebali. Pengesahan undang-undang tentang Provinsi Bali menjadi angin segar yang dinanti pemerintah daerah sejak lama. Selama 65 tahun, Provinsi Bali menggunakan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, sebanyak 122 warga Cimanggis melaksanakan program tepok celengan atau membuka celengan di kantor Desa Cimanggis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari pengumpulan uang warga selama setahun ini, terkumpul sebanyak 578 juta rupiah. Uang tersebut kemudian akan diserahkan kepada warga kurang mampu serta anak yatim. Ibu-ibu yang hadir di sini yang insya Allah dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak 122 warga Desa Cimanggis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat melaksanakan program tebok celengan atau membuka celengan pada Minggu 23 Juli. Program ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan pemerintah Desa Cimanggis. Kepala Desa Cimanggis Abdul Aziz Anwar mengatakan uang hasil tebok celengan yang terkumpul pada Minggu 23 Juli sebesar 67 juta rupiah. Hingga kini, dalam setahun, warga telah berhasil mengumpulkan dana sekitar 578 juta rupiah yang terhimpun dari 8 rukun tetangga, 17 rukun warga, dan 5 kepala dusun. Warga mengumpulkan ke setiap ketua rukun warga setiap minggu. Kita roadshow program-program ini RT dan RW seluruhnya ke masyarakat seluruhnya. Pasca hari ini penghitungan global kurang lebih mendapatkan tahun ini 578 jutaan, hampir setengah miliar. Nah, cara pembagiannya tetap RW, RT dan masyarakat pembagiannya di wilayah masing-masing aja. Terima kasih kepada Kepala Desa Cimanggis yang mana memprogramkan celengan yatim yang sudah berjalan cukup lama. Tujuannya adalah untuk, benar kata Pak Kades, untuk mensejahterakan bagi anak-anak kecil kita yang kurang mampu. Mungkin tidak semua pure anak yatim, mungkin ada sebagian kecilnya untuk doa Pak. Program Tebok Celengan merupakan program prioritas Desa Cimanggis dan diharapkan menjadi tradisi tahunan warga. Dengan tujuan menyejahterakan kehidupan warga, khususnya para kaum duafa dan anak yatim yang menjadi penerima bantuan. Penyaluran dilakukan oleh para aparat desa melalui pengawasan, Linmas, Babinsa, dan Babinmas. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh.
Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam upaya mewujudkan lebih banyak ruang bermain yang ramah bagi anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA Bintang Puspayoga, berharap setiap pemerintah daerah memperbanyak ruang bermain ramah anak sebagai sarana anak-anak berekspresi dan bersosialisasi. Hal ini ditegaskan saat menghadiri Malam Penganugerahan Kabupaten Kota Layak Anak 2023 di Kota Semarang Sabtu 22 Juli. Pihaknya juga meminta pembangunan ruang bermain ramah anak harus mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan anak. Bintang juga berharap ke depan ruang bermain ramah anak bisa terintegrasi dengan Pusat Informasi Sahabat Anak atau PISA. Kalau tadi sudah ditayangkan ya, yang pada intinya bagaimana kita bisa memberikan ruang yang bermain yang aman, nyaman bagi anak-anak. Sebenarnya ini sudah lama kita kembangkan dan salah satunya kita harapkan itu bisa terintegrasi dengan yang namanya PISA ya, Pusat Informasi Sahabat Anak. Nah di sana kan ada ruang bermain, ada ruang baca. Nah ini yang akan menjadi penting konsepnya yang akan kita kembangkan ke depan. Pada penganugerahan Kota Layak Anak tahun 2023, 360 kabupaten kota menerima penghargaan Kota Layak Anak yang terdiri dari 135 kategori pratama, 130 kategori madya, 76 kategori nindya, dan 19 kategori utama. Selain itu turut juga 14 provinsi layak anak atau Profila. Kementerian PPPA menganugerahkan Kota Layak Anak kategori utama kepada Pemkot Semarang dan Provinsi Layak Anak atau Profila kepada Pemprov Jawa Tengah. Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kepulauan Riau mengkampanyekan konsumsi cabai kering untuk mengendalikan inflasi di kampus Institut Teknologi Batam. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini dilakukan dengan memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia Muri sajian sambal ikan bilis terbanyak menggunakan cabai kering. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP melalui program konsumsi cabai kering. Salah satu rangkaian GNPIP untuk mengendalikan inflasi di Kepri pada Sabtu 22 Juli di Institut Teknologi Batam adalah pemecahan rekor muri, sajian sambal bilis cabai kering terbanyak. Total sajian sebanyak 1.409 kemasan, menggunakan bahan baku utama berupa ikan bilis seberat 200 kg dan cabai kering 100 kg yang dimasak oleh 180 orang. Program pengendalian inflasi termasuk satu dari 7 program GNPIP, yaitu koordinasi dan komunikasi. Salah satu aktivitas di sana adalah mengkampanyekan produk-produk olahan, termasuk produk-produk diversifikasi. Dalam hal ini adalah cabai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah terkait pengendalian inflasi. Deputi Kepala BI Kepri juga menambahkan, tingginya konsumsi cabai masyarakat setempat mempengaruhi daya beli saat harga cabai segar melonjak. Ia pun mengharapkan pengolahan cabai kering mampu mengubah pola konsumsi masyarakat karena daya tahan produk yang lebih lama.
Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemirsa, keterbatasan bukan menjadi hambatan. Ulfandi Fajritul Hidayat, seorang pemuda yang berprofesi sebagai tukang sampah di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, berhasil meraih mimpinya menjadi seorang anggota Polri tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Ulfandi Fajritul Hidayat, anak kelima dan satu-satunya laki-laki dari 8 bersaudara. Ayahnya telah meninggal dan ibunya adalah seorang penjual es campur di Pasar Baru Sentani. Dengan kegigihannya, Ulfandi, seorang pemuda yang berprofesi sebagai tukang sampah di Jayapura, Papua, dapat mewujudkan mimpi menjadi seorang anggota Korps Bayangkara dan dinyatakan lolos, serta dapat mengikuti pendidikan Bintara Polri tahun 2023 di SPN Polda Papua. Karo SDM Polda Papua Kombes Iwayan Gede Ardana di Jayapura Minggu 23 Juli mengatakan ini merupakan suatu perhatian Mabes Polri terhadap sumber daya manusia Papua untuk menjadi anggota Polri. Dengan melakukan seleksi ketat, ia menegaskan masuk Polri tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis. Bahwa seleksi yang dilakukan di Polda Papua sudah sesuai dengan aturan. Kalau memang diperkenankan, kalau bisa seluruh yang lulus sampai terakhir agar bisa mengikuti pendidikan. Karena memang kita pada satu sisi
masih memerlukan jumlah personil yang banyak, sehingga diperlukan anggota yang lebih banyak untuk menjadi anggota Polri. Sebagai Casis Bintara Polri, Ulfandi merasa sangat bersyukur dapat diberikan kesempatan untuk menjadi anggota Polri guna membantu perekonomian keluarga. Persiapan yang dilakukannya untuk menjalani seleksi ini cukup panjang dengan asuhan dan bimbingan dari orang di sekitar rumahnya. Motivasi saya menjadi anggota Polri untuk membantu perekonomian keluarga saya dan meneruskan tugas bapak saya sebagai tulang punggung keluarga. Dukungan dari orang tua saya dan orang-orang di sekitar saya bisa sampai dinyatakan untuk mengikuti pendidikan Polri gelombang 2 tahun 2023 dengan proses seleksi yang sangat ketat dan lulus tanpa uang sepeser pun. Alhamdulillah. Ulfandi menambahkan dalam mengikuti seleksi gelombang kedua Bintara Polri tahun 2023, ia mengaku lulus seleksi tanpa dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Pemirsa, agrowisata kebun durian di Desa Blangporoh, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh menjadi salah satu lokasi pilihan yang wajib dikunjungi pecinta buah durian. Di lokasi ini pengunjung dapat menikmati berbagai varian, mulai dari montong, musangking, hingga durian bawor. Bagi Anda pecinta durian, sensasi makan durian langsung di kebunnya akan menjadi pengalaman unik. Menempuh perjalanan 1 jam dari pusat kota Lok Sumawe, Anda bisa mendatangi kebun durian yang berada di Desa Blangporoh, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Di lokasi ini, Anda akan dimanjakan dengan ratusan batang pohon durian yang memiliki buah lebat. Ratusan pohon durian berbagai jenis dapat Anda cicipi, mulai dari durian montong, musangking, hingga durian bawor. Salah seorang pengunjung, Afrizal, mengaku sudah beberapa kali berkunjung ke tempat ini bersama kerabat dekat maupun keluarga. Ia mengungkapkan dapat merasakan buah durian yang manis dan legit dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk rasanya, perbedaannya durian lokal sama ini beda dari kualitas rasanya yang pertama. Terus untuk dagingnya, untuk durian ini lebih tebal. Dan untuk rata-rata untuk beratnya itu di atas 3 kilo. Harga buah durian yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp70.000 hingga Rp120.000 per kilogram, tergantung jenis buah. Pemilik agrowisata Zamzami, Sulaiman, mengaku sudah mulai menanam pohon durian sejak tahun 2015 dan membuka agrowisata 3 tahun kemudian. Kalau maja ini kan buahnya banyak yang rontok. Ada 100 biji per hari. Tapi kalau buahnya banyak lebih. Kita dah lihat buahnya. Di Aceh Timur, Birun, ada yang dari Bandar. Ditambahkannya saat ini dirinya mampu menjual 100 buah durian per hari dengan omset mencapai Rp10 juta. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.